Pemirsa, puluhan emak-emak di Padalarang, Jawa Barat jadi korban penipuan berkedok tabungan lebaran hingga setengah miliar rupiah. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran kuda 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa, diduga korsleting listrik sejumlah rumah di Jagakarsa, Jakarta Selatan terbakar. Warga panik berusaha memadamkan api, khawatir menyambar rumah mereka. Api dengan cepat membesar dan membakar rumah kontrakan di Jalan Ranco Indah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Menggunakan alat seadanya, warga yang panik berusaha memadamkan api yang membakar 9 rumah kontrakan. Belum diketahui pasti penyebab kejadian ini, namun api diduga berasal dari salah satu rumah yang menjual makanan. Awalnya sih koleksi listrik dari warung pecel lele, terus langsung merembet ke toko-toko yang lain. Ini selain warung apa aja nih? Apa ada kontrakan gitu? Kontrakan ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kasusnya ditangani kepolisian sektor Jagakarsa. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat terbakar Kamis petang. Kebakaran terjadi saat warga sedang berbuka puasa. Warga bersama petugas berupaya memadamkan kobaran api yang membakar sejumlah rumah di pemukiman padat di Krukut, Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga api berasal dari lantai 3 rumah warga. 23 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit menyulitkan petugas memadamkan api. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban. Polisi selidiki penyebab pasti kebakaran. Permanen gitu. Sepasang lansia terluka bakar akibat terjebak kobaran api saat kebakaran rumah mereka di Maros, Sulawesi Selatan. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Warga di Kelurahan Baju Badoa, Maros, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan terbakarnya rumah yang dihuni sepasang lansia. Suara ledakan dari dalam rumah diduga berasal dari tabung gas yang terbakar. 2 lansia pemilik rumah dievakuasi warga untuk mendapat pertolongan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik saat pemilik rumah tidur. Menurut informasi dari Pak RT itu ada 2 orang, suami pasangan suami istri. Sudah lansia ya Pak ya? Sudah lansia, perkiraan umur 60 lebih. Kemungkinan apa Pak? Dugaannya sementara? Kemungkinannya harus pendek dari sementara. Yang kedepannya kita menunggu dari tim investigasi. Korban dievakuasi ke rumah sakit akibat luka bakar. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Anyus melaporkan. Pemirsa, lapak pedagang petasan di Mojokerto, Jawa Timur meledak hingga membuat panik warga. Diduga petasan meledak akibat dipicu cuaca panas. Ledakan lapak petasan terjadi di Jalan Raya Niaga, Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur. Banyaknya petasan yang menimbulkan ledakan berkali-kali membuat panik warga sekitar. Sejumlah pengguna jalan juga menghentikan laju kendaraannya. Ledakan berhenti setelah warga menyiramkan air ke lapak petasan tersebut. Sempat terjadi ketegangan saat seorang preman melarang mengambil gambar. Kejadian ini diduga akibat cuaca panas. Ya, agak jauh semua. Tadi dipadamkan dengan menggunakan apa? Damkar atau gimana? Enggak, manual. Manual ya? Dari jauh, jarak jauh saya berani saya dekat. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini, namun pemilik lapak mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan.
Pemirsa, pemuda terduga pencuri sepeda motor yang nekat terjun ke laut melompat dari jembatan Suramadu ditemukan tewas. Pemuda tersebut terjun ke laut melepaskan diri dari tangkapan warga. Seorang terduga pencuri motor yang tenggelam usai terjun dari jembatan Suramadu, Jawa Timur, ditemukan dalam kondisi tewas. Jasad ditemukan tersangkut jaring ikan tak jauh dari kaki jembatan Suramadu menuju pesisir pantai Cumpat, Surabaya. Pengen dapetin banyak cashback, diskon dan promo lainnya? Dapetin semuanya di ShopeePay sekitarmu. Mulai dari makanan Polisi dibantu petugas BPBD Kota Surabaya mengevakuasi jenazah menggunakan perahu karet. Jenazah dibawa ke RSUD Dr. Sutomo. Polisi memastikan identitas korban dari pemeriksaan ciri-ciri jenazah serta keterangan keluarga. Berdasarkan dengan identifikasi sementara, ciri-cirinya dengan yang melompat hampir sama karena pada saat di video itu terlihat pakaian lepas dan ciri-ciri ditemukan tidak menggunakan kaos juga, celana jin hitam. Peristiwa berawal adanya keributan ketika seorang pemuda terduga pencuri motor menolak ditangkap pemilik motor di jembatan Suramadu, Jawa Timur. Pemuda tersebut lalu melepaskan diri dari tangkapan warga dan terjun ke laut dari jembatan Suramadu. Usai kejadian, motor yang dicuri pelaku diamankan di Mapolsek Taman Sidoarjo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sepasang kekasih menjadi korban begal. Pelaku yang mengendarai motor merampas tas korban. Aksi pelaku digagalkan polisi yang berpatroli. Tiga kawanan begal beraksi mengancam sepasang kekasih di Jalan Sisingamaraja, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang menggunakan sepeda motor merampas tas korban. Aksi mereka digagalkan dengan kedatangan polisi yang sedang berpatroli. Dua pelaku tertangkap sementara satu pelaku lainnya kabur. Polisi mengamankan senjata tajam jenis kelewang sebagai barang bukti. Kan orang itu dari tarik tiga kan? Yang datang itu Adis, kan yang di tengah. Iya, yang punya ini yang terjadi. Tiga orang. Bertiga tadi kalian kan? Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Komplotan pencuri modus pecah kaca yang ditangkap polisi di gerbang tol Pasir Koja, Bandung, salah satunya merupakan sopir angkot asal Tangerang, Banten. Saat penangkapan, pelaku nekat terus melaju, mengabaikan tembakan peringatan polisi. Kaca depan mobil ini pecah saat komplotan pencuri berusaha kabur dari sergapan polisi di pintu tol Pasir Koja, Bandung, Jawa Barat. Mobil yang berpenumpang 3 pria dikemudikan seorang sopir angkot asal Tangerang, Banten. Komplotan ini kerap mengincar para pengguna jalan tol yang sedang beristirahat. Menggunakan plat nomor palsu, para pelaku telah 18 kali beraksi di jalan tol Banten, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Para pelaku juga tak segan memecahkan kaca mobil incarannya. Ketika mereka mau masuk pintu gerbang tol, kita hadang mereka di sana. Dengan resiko yang paling kecil, tidak akan menimbulkan laka lantas, tidak akan menimbulkan kemacetan di ruas tol. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Praitno melaporkan. Sesosok mayat pria ditemukan mengapung di Kali Hitam, Sunter, Jakarta Utara. Korban ditemukan masih mengenakan pakaian lengkap. Warga dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria yang mengapung di Jalan Gria Inti Sentosa, Kali Hitam, Sunter, Jakarta Utara. Petugas yang datang segera mengevakuasi korban. Saat ditemukan seorang pemancing, korban yang tanpa identitas dalam kondisi tertelungkup dengan tubuh mulai membengkak.
Ada orang yang tukang mancing, saya nggak tahu namanya siapa, ngasih tahu Pak itu ada mayat. Katanya udah dicek, udah dilihat, katanya itu ada kupingnya, gitu kan, jelas itu Mas. Nah, saya bilang, saya mah nggak mau tahu, takut, kayak gitu. Akhirnya saya laporan aja ke komandan. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk otopsi. Kasusnya ditangani Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Hendra Kurniawan melaporkan. Pemirsa, seorang pegawai negeri sipil tewas mendadak usai antri mencairkan uang THR di bank. Korban sempat kejang dan tak sadarkan diri di parkiran bank. Nasabah bank dikejutkan dengan seorang pria tak sadarkan diri usai antri THR di bank daerah cabang Polewali Mandar. Baharudin 55 tahun yang juga seorang ASN penyuluhan Dinas Pertanian tiba-tiba kejang dan tak sadarkan diri di halaman parkiran. Diketahui korban baru saja selesai mencairkan dana tunjangan hari raya atau THR bersama puluhan ASN lainnya. Korban dievakuasi ke rumah sakit menggunakan mobil pick-up. Naas korban tewas saat tiba di rumah sakit diduga kelelahan saat antri pencairan THR. Setelah pencairan, mereka berdua katanya sudah keluar tinggalkan backing hall kami, mau naik di motor langsung kejang-kejang jatuh. Kondisinya di situ dia sudah tidak ada nadi, tidak ada napas. Pada saat pasien tiba di UGD, dan langsung dilakukan pijat jantung. Itu yang biasa kita lihat, pijat jantung sebanyak 5 siklus ya, sebanyak 5 kali. Tapi belum ada kembali sirkulasinya, tidak kembali. Biasanya kalau begini ada banyak penyebab, tergantung riwayat penyakit pasiennya. Saat ini korban telah disemayamkan di rumah duka dan rencananya akan dimakamkan esok hari. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Sempat mangkir, artis Billy Syahputra akhirnya diperiksa polisi sebagai saksi kasus penipuan investasi bodong robot trading DNA Pro. Pemeriksaan terkait penjualan mobil Billy 1 miliar rupiah kepada salah satu tersangka. Sebelumnya dalam kasus ini, polisi memeriksa artis Ivan Gunawan dan Rosa sebagai saksi. Puasa dulu ya. Jaga Singapura, Bang Billy, rencana Bareskrim Mabes Polri terus menyelidiki aliran dana kasus penipuan investasi robot trading DNA Pro. Setelah memanggil Rosa, Ivan Gunawan, Yosi, dan pasangan Rizky Bilar, giliran artis Billy Syahputra memenuhi panggilan Bareskrim Polri. Pihak Billy meyakini tidak terlibat dalam kasus trading DNA Pro. Billy hanya menjual mobil kepada tersangka DNA Pro Stephen Richard seharga 1 miliar rupiah. Cross check dan menanyakan kepada Billy apakah benar terjadi transaksi jual beli atas mobilnya tersebut. Hanya itu yang menjadi inti Billy dimintain keterangan di situ. Sebelumnya, Billy Syahputra telah beberapa kali mangkir dari panggilan Bareskrim Polri. Yang tadinya tanggal 19, 21, 26 saya minta mundur, alhamdulillah dikasih kesempatan untuk mundur sampai akhirnya di tanggal 28 saya memberikan keterangan apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Pada kasus DNA Pro, polisi telah menetapkan sejumlah tersangka dan memeriksa sejumlah publik figur. Dari Jakarta, Helmi Saengbati melaporkan. Dua emak-emak terekam CCTV nekat mencuri pakaian di toko di Bekasi, Jawa Barat. Modus pelaku berpura-pura membeli satu potong pakaian. Seorang wanita mencuri pakaian di sebuah toko di Jalan Raya Industri Pasir Gombong, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang bagian dari komplotan pencuri memasukkan sejumlah pakaian ke dalam baju panjangnya. Usai beraksi, pelaku membayar satu baju ke kasir. Komplotan ini berbagi tugas. Satu pelaku sebagai pembeli, satu lainnya bertugas mencuri beberapa pakaian. Para pelaku memanfaatkan kelengahan karyawan toko. Usai beraksi, kedua pelaku segera kabur menggunakan mobil. Bu itu ternyata ambil baju pink, dimasukin ke dalam dasternya. Nah, saya nggak bisa mantau karena CCTV-nya lagi bermasalah, kayak gitu. Kejadiannya kayak gitu. Nah, pas gitu saya lihat kaca, ada mobil yang mundur. Ibu-ibu itu masuk ke mobil itu. Karyawan toko baru menyadari aksi pencurian ketika menghitung ulang stok pakaian.
Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga akibat tabung gas bocor saat dipakai memasak, sebuah ruko terbakar. Akibatnya pemilik rumah luka bakar. Satu sepeda motor juga ikut terbakar. Warga dikejutkan dengan kobaran api keluar dari tabung gas membakar sebuah rumah di Jalan Dr. Hamka, Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Kebakaran terjadi saat pemilik rumah Bambang Surya Tarigan bersama istrinya sedang memasak di dapur. Diduga ada kebocoran selang, tiba-tiba api keluar dari tabung gas. Rumah serta 1 unit sepeda motor hangus terbakar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Di depan toko, kakaknya tiba-tiba aku masuk, aku lihat abang itu lagi nuangin minyak atau apa gitu. Jadi aku mau ngomong sama kakak itu yang lagi di dalam. Tiba-tiba api itu meledak. Itu aja? Abang itu bawa gas keluar, aku lari juga mau nyelamatin kereta, rupanya abang itu duluan keluar, bawa gasnya nyamperin ke kereta. Akibat kejadian ini pemilik rumah menderita luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit Kumpulan Pane. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran rumah terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan Kamis sore. Diduga penyebabnya korsleting listrik. Kebakaran menghanguskan rumah di Jalan Haji Raisan, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kobaran api dengan cepat membesar menghanguskan rumah tersebut. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik di kamar tidur. Seorang bapak dan anaknya terluka saat akan menyelamatkan barang-barangnya. Puluhan emak-emak di Padalarang, Jawa Barat jadi korban penipuan berkedok tabungan lebaran hingga setengah miliar rupiah. Korban menggeruduk rumah pelaku. Puluhan orang yang didominasi emak-emak menggeruduk sebuah rumah mewah di kawasan Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Korban menagih uang arisan berkedok tabungan lebaran senilai 500 juta rupiah. Kasus tabungan paket lebaran ini setiap anggota menyetorkan uang senilai ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Namun hingga batas waktu pencairan, uang tersebut tak kunjung diberikan. Masa menduga uang tabungan dari 1.500 anggota digelapkan oleh pelaku selaku vendor. Paketnya itu udah 13 tahun. Udah 13 tahun berjalan. Cuman sekarang macet. Iya. Paketnya apa aja biasanya? Berproduk barang? Kita mah uang aja. Jadi paket uang nabung aja uang. Paket tabungan. Perlu diduga akan ada masalah terhadap arisan lebaran. Arisan lebaran yang diduga melibatkan yang punya rumah ini. Tapi alhamdulillah barusan sudah dibuatkan surat pernyataan untuk diarahkan untuk melaporkan ke Polres Cimahi. Para korban rencananya akan melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono Wahyu melaporkan. Pemirsa, seorang nenek di Kediri, Jawa Timur menjadi korban perampokan. Pelaku menggasak gelang dan cincin emas korban. Korban juga terluka di tangan terkena senjata tajam pelaku. Susiani, nenek 58 tahun ini terluka di tangan akibat dianiaya 2 perampok yang menyatroni rumahnya di Desa Ketawang, Kediri, Jawa Timur. Perampokan terjadi saat suami korban salat tarawih di masjid. Pelaku awalnya mengetuk pintu samping rumah korban. Saat pintu dibuka, korban terkejut melihat pelaku membawa senjata tajam. Pelaku lalu membekap korban dan merampas perhiasan korban. Ada 2 orang. Pakai senjata apa? Senjata celurit. Ada kaca lemari itu nggak dapat apa-apa. Terus? Lalu gelang saya itu diambil sama cincin. Untuk kalung sempat ditarik patah, namun masih nyandar di baju karena tahu waktu obah ini celurit yang kurang pegang ini mengenai sampai di sini. Polisi masih menyelidiki pelaku perampokan ini. Dari Kediri, Jawa Timur, Afan Subagio, iNews melaporkan.